Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto Mkom pada modul yang ke-8 dengan topik pembahasan yang pertama, yaitu IP versi 4 isu. Jadi pada topik ini membahas tentang kenapa sih harus ada IP versi 6 gitu loh ya. Jadi sini kenapa harus ada IP versi 6. Nah, IP versi 6 seperti sudah kita ketahui bahwa masing-masing wilayah itu ada organisasi yang menanganinya. Contoh misalnya untuk negara wilayah Amerika ya, wilayah Amerika itu di nama organisasinya yang ngurusin masalah IP versi 6 itu ada ARIN. Kemudian Amerika Latin itu ada LACNIC, terus kemudian Eropa ada RIPE, Afrika ada AFRINIC. Nah, terus kemudian yang selanjutnya yang wilayah Asia itu ada APNIC itu ya. Nah, masing-masing ini didirikan di waktu yang berbeda-beda ya. Misalnya kalau APNIC itu yang paling pertama itu adalah RIPE ya, atau mungkin LACNIC. Yang paling pertama itu adalah LACNIC tahun 2011 ya, April 2011 di wilayah Amerika Latin. Kemudian disusul di RIPE yaitu Eropa September 2012. Kemudian selanjutnya ada di Asia APNIC tahun Juni tahun 2014, dan yang Amerika ini malah dari Juli 2015. Kemudian untuk Afrika, AFRINIC itu 2020. Nah, itu yang menangani IP ya, menangani IP baik IP versi 4 maupun IP versi 6. Jadi mereka yang menangani pembagian jatah IP tersebut. Nah, terus kemudian kenapa butuh IP versi 6 ya gini ya. Jadi kalau yang sebelumnya IP versi 4 itu hanya muat atau hanya mampu menyediakan alamat IP sebanyak 3 miliar. Nah, di dunia sendiri manusia sudah ada berapa? Sudah ada ya, ada lebih dari 3 miliar, tapi kan di situ masing-masing manusia sekarang itu menggunakan perangkat banyaknya. Contoh misalnya saya sendiri, saya pegang handphone, kemudian laptop, terus kemudian ada smart TV, ada telepon atau IP phone ya. Nah itu, nah masing-masing kan punya alamat IP yang berbeda-beda. Bayangin saat ini satu orang 2 saja, berarti kan sudah 2 kali lipat dari jumlah penduduk dunia yang membutuhkan alamat IP. Nah, IP versi 4 sudah tidak sanggup untuk menyediakan alamat IP tersebut. Jadi, maka diciptakanlah IP versi 6. Nah, panjang IP versi 6 ini sampai 128 bit ya. Jadi, banyaklah istilahnya ya. Apalagi akhir perhitungannya menggunakan heksadesimal. Jadi, lebih banyak sekali. Nah, terus kemudian untuk menjembatani ya antara perubahan IP versi 6 versi 4 ke IP versi 6 ini, maka IETF ya, ini perusahaan organisasi yang mengatur masalah ini, ada 3 cara untuk migrasinya itu ya. Yang pertama itu adalah dengan dual stack. Dual stack itu dalam satu buah perangkat ada 2 buah alamat IP versi 4 dan IP versi 6. Nah itu, jadi
jalan dua dulu, nanti kalau misalnya IP versi 4 bisa dihilangkan, yang jalan tinggal IP versi 6 seperti itu. Kemudian tunneling. Nah, di dalam paket IP versi 4 kan, kalau misalnya pada saat mengirim paket data kan pakai menggunakan enkapsulasi ya. Nah, pada saat melakukan enkapsulasi IP versi 4 nih, ini dikasih IP versi 6, transportingnya dikasih IP versi 6 di dalam IP versi 4 gitu, seperti itu. Kemudian di translationnya, nah pada saat NAT ya, Network Address Translation itu mendukung ya IP versi 6 untuk berkomunikasi seperti itu. Nah, mungkin pengantarnya cukup sekian ya, saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.